Assalamualaikum Mbak Eva, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Ade, Alhamdulillah sehat. Pak Ade, apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini setelahnya Ibu mengajar di kelas? Alhamdulillah Pak Ade, anak-anak di kelas luar biasa, baik, sehat, aktif. Meskipun ada beberapa anak yang tidak masuk sekolah hari ini. Ya, baiklah silahkan kira-kira apa ini yang Ibu akan sampaikan, barangkali saya bisa membantu. Iya, baik Bapak. Tapi maaf sebelumnya Bapak. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan dan konsultasikan kepada Bapak. Di kelas saya itu, kelas 6 di sekolah saya itu, murid-muridnya sering datang terlambat ke sekolah. Kemudian yang saya ingin konsultasikan, saya ingin mengetahui dan menemukan serta mencari solusi bagaimana cara untuk menghadapi murid-murid tersebut supaya datang ke sekolahnya itu tepat waktu dan tidak terlambat. Oh, jadi seperti itu keluhannya. Jadi anak-anak atau murid Ibu sering datang terlambat ke sekolah ya, menemukan solusi atau jalan keluar bagaimana menghadapi agar murid dapat datang ke sekolah tepat waktu ya Bu. Baiklah Iya, Bu, benar. saya paham atas segala sesuatu yang Ibu hadapi pada saat ini. Terima kasih Ibu sudah berbagi dan sudah mengutarakan apa yang Ibu keluhkan pada hari ini di kelas. Jadi fokus kita pada hari ini mencari solusi ya, bagaimana agar murid tidak terlambat lagi dan bisa tepat waktu Iya, tepatnya. benar seperti itu, Pak. Ya baiklah Bu, kira-kira nih setelahnya mengidentifikasi bahwa Ibu menemukan murid yang datang terlambat sehingga terganggunya pembelajaran, dari skala 1 sampai 10 nih, kira-kira ada di skala berapa situasi murid di kelas Ibu pada saat Iya, Pak, kemungkinan masih ada di skala 6, Pak. Karena saya melihat masih banyak murid-murid di kelas saya itu yang datang ke sekolahnya itu terlambat dan kesiangan. Sehingga dengan kejadian seperti itu dapat mempengaruhi proses pembelajaran yang mereka lakukan. berarti ada di level 6 ya Bu. Lalu Ya. untuk selanjutnya bagaimana nih menurut Ibu kekuatan yang Ibu miliki untuk mengatasi hal tersebut? Kekuatan yang saya miliki dalam mengatasi hal-hal tersebut itu, yaitu saya mencoba memberikan pemahaman kepada mereka tentang eh, arti disiplin, Pak, sehingga mereka bisa datang ke sekolah itu tepat waktu. Kemudian alhamdulillah beberapa dari murid saya tersebut sudah mencoba memperbaiki kebiasaan mereka datang terlambat ke sekolah tersebut. Sehingga mereka ada beberapa murid yang datang ke sekolah tepat waktu, Pak. Luar biasa sekali Ibu. Berarti selama ini Ibu sudah berani dan sudah memulai memberikan pemahaman ya dengan beberapa Ya, murid dan sudah mencoba memperbaiki kebiasaan terlambat mereka Ibu. Mungkin peluang ya Pak, Betul. peluang yang saya dapatkan untuk menghadapi masalah ini yaitu saya dengan cara melibatkan orang tua. Selain itu, saya juga membuat peraturan serta kesepakatan semenarik mungkin dengan cara melakukan musyawarah. Musyawarah untuk mencari mufakat, kesepakatan dengan siswa. Sehingga dengan adanya kesepakatan tersebut, peraturan dan keyakinan itu dapat dilaksanakan oleh semua warga yang ada di kelas. Seperti itu, Pak. Luar biasa untuk mengatasi masalah ini Ibu akan mencoba melibatkan orang tua dan membuat peraturan yang lebih menarik sehingga murid Iya. lebih termotivasi untuk datang secara tepat waktu ya Bu. Baiklah untuk selanjutnya bagaimana nih yang Ibu rasakan ketika melaksanakan atau mengutarakan atau melibatkan orang tua tersebut? Apakah ada hambatan atau kendala yang mungkin saja muncul dalam mengatasi masalah seperti ini, Bu? Iya Pak, dalam melaksanakan sebuah rencana ya Pak, pasti ada ya yang namanya hambatan. Itu tergantung kita bagaimana menyikapinya ya Pak.
Nah, betul. ada beberapa faktor yang dapat menghambat kegiatan anak sampai ke sekolah tepat waktu itu. Yang pertama, sekolah sekolah saya itu berada agak jauh dari pemukiman, sehingga dengan jarak antara rumah dengan sekolah itu membutuhkan waktu yang lumayan anak datang ke sekolah. Selain itu, eh, selain jarak, transportasi yang ada di sekolah saya itu cukup sulit Pak, hanya bisa dilewati oleh kendaraan bermotor saja atau roda dua saja. Sehingga kalau anak yang tidak diantar orang tuanya otomatis jalan kaki dan itu membutuhkan waktu yang agak lama sehingga menyebabkan mereka terlambat. Jadi ada dua hambatan ya Bu setelah Ibu mengidentifikasi permasalahan murid datang terlambat ke sekolah. Yang pertama tadi jarak pemukiman warga atau dari rumah murid ke sekolah, itu yang pertama agak Ya. jauh. Yang kedua transportasi ke sekolah juga terhambat karena hanya ada kendaraan motor yang mungkin menuju ke sekolah ya Bu. Bagaimana menurut Ibu dan apa solusi yang bisa diterapkan untuk mengatasi atau setelah Ibu mengidentifikasi hambatan dan kendala tersebut, Bu? Solusi yang akan saya laksanakan ya Pak, yaitu dengan melibatkan orang tua. Di sini saya melibatkan orang tua untuk untuk lebih aktif dan dalam membimbing dan memfasilitasi anaknya, yaitu dengan orang tua mengikuti kegiatan-kegiatan sehingga kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah sehingga murid akan lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian dapat mendorong semangat mereka untuk ke sekolah datang lebih awal, seperti itu, Pak. Mudah-mudahan solusi yang tepat dan bisa diterapkan ya Bu. Yaitu melibatkan orang tua dan melibatkan rekan sejawat, juga melibatkan murid ya tentunya ya yang menjadi objek kita. Mudah-mudahan murid kita menjadi lebih baik lagi, tidak lagi ada kendala. Langkah terbaik selanjutnya bagaimana Ibu merencanakan untuk dapat mencapai tujuan tersebut? Baik Pak, saya berencana untuk bekerja sama dengan guru dan dengan orang tua tadi. Yang saya lakukan adalah bekerja sama dengan guru, yaitu dengan memberi contoh ya Pak ya. Dimulai dari diri saya sendiri, yang pastinya dimulai dari diri sendiri, kemudian tadi juga bekerja sama dengan orang tua. Salah satu rencana yang akan saya lakukan. Rencana yang luar biasa yaitu melibatkan atau bekerja sama berkolaborasi dengan guru, teman sejawat, dan orang tua murid. Lalu apakah ada prioritas tertentu Bu? Prioritas tertinggi atau prioritas utama itu yang menjadi landasan atau yang menjadi tolak ukur dalam rencana tersebut? Iya Pak, dalam rencana saya prioritas utama adalah melibatkan orang tua ya dalam proses pendisiplinan anak tersebut. Kemudian dalam proses tersebut orang tua dan siswa aktif dalam kegiatan sekolah. Selain itu, saya juga akan menciptakan peraturan-peraturan atau keyakinan yang dibuat oleh siswa dan guru sehingga peraturan itu dapat disepakati, kemudian dapat dilaksanakan secara bersama-sama oleh seluruh warga kelas. Luar biasa. Dan saya pikir itu merupakan langkah yang sangat bagus dan positif tentunya. Bagaimana dengan jangka waktunya nih Bu? Jangka waktu untuk rencana aksi tersebut? Waktu yang dibutuhkan mungkin ya Pak. Saya berharap setelah melaksanakan rencana saya itu dalam beberapa bulan pertama itu sudah ada perubahan tentunya perubahan ke arah yang positif ya Pak, yaitu dengan banyaknya siswa yang hadir ke sekolah secara tepat waktu, sehingga dengan datang secara tepat waktu tersebut kegiatan dan proses pembelajaran dapat berjalan secara lancar. Anak atau murid tidak ketinggalan pada jam-jam awal. Dalam beberapa bulan pertama ini berarti sudah ada diterapkan ya sedikit-sedikit, hingga ada perubahan yang positif dengan banyaknya siswa yang datang tepat waktu ke sekolah ya Bu. Luar biasa, terima kasih, dan itu merupakan
langkah yang terbaik. Lalu kemudian Bu, untuk mengukur keberhasilan rencana ini seperti apa Bu? Eh, untuk mengukur keberhasilan dari rencana saya ini dapat dilihat dari seberapa banyak murid yang datang ke sekolah secara tepat waktu. Itu adalah cara mengukurnya ya Pak ya, berhasil atau Ya, tidaknya. Kemudian saya juga akan mengukur dan melihat bagaimana semangat mereka, antusias mereka dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. luar biasa, keberhasilannya akan didapat, akan terlihat ketika antusias dan mereka pun mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah yang diterapkan ya Bu. Terima kasih luar biasa. Semoga rencana Ibu terencana dengan baik. Dalam setiap rencana pasti ada tantangan. Bagaimana rencana Ibu untuk menghadapinya, untuk menghadapi tantangan tersebut, resiko prediksi terburuknya seperti apa? Untuk menghadapi tantangan dalam rencana saya itu, saya akan mencoba mencari solusi alternatif, yaitu dengan bekerja sama, berkomunikasi, dan berkolaborasi dengan guru untuk mendapatkan masukan-masukan dari mereka. Mencoba mencari solusi alternatif, yaitu dengan berkomunikasi secara kontinu dengan guru, tentunya mendapatkan supaya dapat masukan dari mereka dan umpan balik ya Bu. Terima kasih. Bagaimana komitmen Ibu dalam melaksanakan rencana aksi? Komitmen saya ya Pak, saya akan bersungguh-sungguh dalam merealisasikan rencana ini dengan berusaha dan bekerja keras supaya murid-murid di sekolah saya khususnya dapat disiplin sehingga tidak datang terlambat ke sekolah. Seperti itu Pak, komitmennya. Komitmen, kesadaran, dan tanggung jawab yang luar biasa. Mudah-mudahan tanggung jawab dan kesadaran dari Ibu bisa dipertahankan. Untuk selanjutnya Bu, saya akan bersungguh-sungguh kata Ibu tadi ya. Ya, Baiklah, itu merupakan komitmen yang bisa ditanamkan di kesadaran dalam diri Ibu dan merupakan kesadaran terbaik. Pihak mana saja yang terlibat atau bisa membantu Ibu dalam menjalankan komitmen ini? Dalam sebuah rencana kita membutuhkan orang lain ya Pak ya. Tuh. Dalam rencana ini tentunya saya membutuhkan dukungan dari guru-guru, kemudian orang tua murid, dan tentunya dari murid sebagai objek ya Pak ya, objek yang yang menjadi rencana kita. Dari percakapan kita hari ini dari awal sampai akhir, apa yang Ibu dapatkan kira-kira? Alhamdulillah ya Pak, dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan pencerahan, mendapatkan gambaran bagaimana seharusnya eh, hal-hal yang dapat saya lakukan dalam memberikan iuran kepada anak supaya anak dapat datang ke sekolah secara tepat waktu. Yang salah satunya yaitu saya melaksanakan kerjasama dengan orang tua, kemudian dengan membuat keyakinan kelas, peraturan kelas, dan berkomunikasi dengan guru-guru. Terima kasih luar biasa. Kalau sudah ada gambaran, mudah-mudahan rencana Ibu ke depan menjadi lebih baik lagi dan tentunya apapun yang kita cita-citakan dapat tercapai dengan baik dan positif. Baiklah Ibu, kalau sudah mendapatkan gambaran dan mudah-mudahan jadi solusi yang terbaik. Semoga rencana aksi ini dapat membawa perubahan positif terkait murid yang datang terlambat ke sekolah. Iya Bapak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sama-sama Bu Pak. Selamat pagi Pak Ade. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Bagaimana dengan kabar Ibu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Pak, Alhamdulillah sehat walafiat untuk hari ini. Semoga kita selalu ada dalam kesehatan ya Pak. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu. Pak Ade, bagaimana pembelajaran hari ini? Pelajaran pada hari ini cukup baik Bu. Walaupun ada yang saya bicarakan sama Ibu. Dan saya konsultasikan terkait ada hal-hal yang perlu secepatnya saya sampaikan kepada Ibu. Boleh, iya Bapak. Silahkan. Ada yang bisa saya bantu Pak? Baik Bu, terima kasih. Begini Bu, sebenarnya saya mempunyai suatu keinginan, suatu harapan di dalam hati saya jauh-jauh hari bahkan untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai pendidik, sebagai guru dalam mengelola kelas.
dalam Hmm. mengelola kelas utamanya bagaimana gitu Bu cara saya untuk meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas itu ya. Jadi, Bapak mempunyai keinginan bagaimana caranya untuk meningkatkan kompetensi Bapak dalam pengelolaan kelas ya, Pak? Iya Ibu, Seperti itu. dalam kelas ya. Iya, bagus sekali ya, Pak ya. Apa tujuan dan keinginan Bapak tersebut. Baik, Bapak, sebelum ke percakapan, marilah kita mengidentifikasi dulu Iya. perihal kompetensi pengelolaan kelas yang yang akan Bapak lakukan. Yang pertama yaitu Bapak mari kita mengidentifikasi situasi pengelolaan kelas yang ada di kelas Bapak. Kira-kira dari skala 1 sampai 10 pengelolaan situasi di kelas Bapak itu ada di skala berapa? Ya, terima kasih Bu. Setelahnya saya mencoba untuk mengidentifikasi situasi pengelolaan saya di kelas, kira-kira ada di skala 6 Bu, Ada karena di masih ada saja anak yang suka berbicara atau mengobrol begitu Bu. Oh iya, baik Bapak ada di skala 6. Bu, Itu terlihat dengan masih adanya siswa yang berbicara ya saat kita ya, menjelaskan seperti itu. betul, betul. Dari skala itu, tujuan Bapak yaitu ingin meningkatkan eh, kompetensi pengelolaan kelas tersebut. Nah, sekarang tujuannya apa Pak pengelolaan kelas tersebut itu? Ya begini Bu, saya ingin menciptakan kelas itu yang aman, yang kondusif, dan menyenangkan bagi siswa. Itu harapan saya, dan selama ini saya mungkin merasa gagal dan kurang cukup untuk menjadi atau menciptakan lingkungan belajar di kelas, kepemimpinan kelasnya. Pengelolaan kelas itu agak kurang begitu. Jadi, tujuan Bapak adalah untuk menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi Betul, siswa. betul Bu. Iya, iya. Nah, sekarang langkah apa yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan suasana tersebut? Ya Bu, untuk mencapai tujuan tersebut saya sudah mencoba gitu Bu ya dengan berbagai metode pembelajaran, tetapi sampai saat ini belum ada yang benar-benar efektif. Nah, Bapak sudah mencoba melakukan berbagai metode pembelajaran ya, terhadap murid dalam proses pembelajaran tersebut. Betul Bu. Tetapi belum ada yang benar-benar efektif Iya, dalam mencapai tujuan tersebut. betul Bu. Nah, sekarang apa kira-kira yang menjadi tantangannya sehingga pencapaian tujuan tersebut belum terlaksana? Dalam mencapai suatu tujuan, khususnya yang saya hadapi saat ini tentu ada tantangannya Bu. Yang masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung begitu Bu. Jadi anak ngobrol terus ya, Pak? Iya betul sekali. Nah, jadi itu susah apa tantangannya untuk mengendalikan anak yang suka berbicara saat proses pembelajaran berlangsung ya, Pak ya? Betul Pak, betul Bu. Nah, sekarang kira-kira untuk mengendalikan anak siswa tersebut apa yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang saya butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu strategi ya Bu, strategi pembelajaran untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara atau mengobrol saat itu yang saya butuhkan strategi Bu. Oh, iya, strategi atau cara ya, Pak. Betul, Jadi yang Bapak butuhkan itu strategi atau cara bagaimana supaya anak mengendalikan anak yang suka berbicara ya, Pak ya, saat betul Bu. pembelajaran berlangsung. Kalau begitu, kira-kira menurut Bapak strategi apa dan strategi yang baik itu seperti apa dalam pengelolaan kelas supaya efektif itu bagaimana? Menurut saya mungkin saja ya Bu, mungkin saja strategi yang baik pengelolaan kelas supaya aktif, kreatif dan menyenangkan itu dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan pembelajaran yang berpihak pada murid mungkin saja Bu seperti itu. Iya, luar biasa ya Pak. Iya, dengan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan proses pembelajaran yang berpihak
kepada murid. Betul, Iya. Bu. Nah, jadi Bapak akan menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan ya dengan menggunakan berbagai strategi ya tadi. Strategi. Langkah yang sangat bagus dan luar biasa dalam meningkatkan kompetensi kita. Selanjutnya, apa rencana yang akan Bapak lakukan dalam mencapai tujuan tersebut? Berencana untuk bekerja sama dengan rekan sejawat, tentunya dengan guru-guru, yaitu akan mengikuti beberapa pelatihan yang dapat menunjang kompetensi saya, Bu, sebagai wali kelas atau sebagai guru. Jadi rencana Bapak itu akan mengikuti beberapa pelatihan atau workshop ya Pak ya, sehingga dapat menunjang kompetensi Bapak dalam pengelolaan kelas ya. Betul, Bu. Ya, bagus sekali Bapak. Nah, setelah Bapak merencanakan itu, kira-kira waktu yang akan Bapak gunakan itu kapan Pak? Untuk waktu ya Bu, untuk yang waktu yang diperlukan saat ini juga saya bertekad, dan insya Allah Ibu minggu depan saya akan mengikuti sebuah seminar atau workshop yang sudah ada di grup WA saya. Kebetulan judulnya sesuai sekali dengan strategi dalam pembelajaran kelas, dan saya menjadi tertarik untuk mengikuti workshop tersebut, Bu. Jadi waktunya Bapak akan mengikuti workshop itu minggu depan ya Pak ya? Iya, Bu. Nah, alhamdulillah luar biasa Bapak. Nah, baiklah Bapak, bagus sekali. Kemudian langkah-langkah apa saja yang dapat mengukur keberhasilan dari rencana yang telah Bapak lakukan tersebut? Langkah untuk mengukur keberhasilan dari rencana yang saya akan laksanakan itu, yaitu keberhasilannya dapat terlihat dari suasana kelas yang aman, nyaman, dan kondusif dalam mengikuti proses pembelajaran. Siswa itu tidak ada lagi yang mengobrol, dan tidak ada lagi yang ngobrol atau tidak kondusif di kelas. Jadi untuk mengukur keberhasilan dari rencana Bapak itu dapat dilihat dari suasana kelas ya, yang menjadi kondusif, aman, dan menyenangkan, sehingga proses pembelajaran itu lebih berpihak kepada siswa ya Pak. Betul, Bu. Iya, baik Bapak. Namun ya Pak, dalam setiap rencana itu pasti ada tantangannya, pasti ada hambatannya. Nah, sekarang bagaimana Bapak menghadapi tantangan dalam melaksanakan rencana tersebut? Itu bagaimana Bapak menghadapinya? Dalam setiap rencana itu merupakan hukum alam menurut saya. Pasti ada tantangan dan hambatannya. Dan rencana saya akan melakukan komunikasi yang kontinu atau terus-menerus, dan bekerja sama dengan rekan sejawat tanpa bosan-bosannya di sekolah maupun di forum KKG untuk mendapatkan solusinya, gitu Bu. Solusi atau jalan keluarnya. Iya, luar biasa sekali Bapak, bagus sekali langkah-langkahnya, kemudian cara menghadapinya. Baik Bapak, nah selanjutnya ya Pak, bagaimana cara Bapak dalam melaksanakan rencana ini atau komitmen Bapak terhadap rencana ini seperti apa? Komitmen saya dalam melaksanakan rencana ini, saya akan berusaha untuk memperbaiki kompetensi saya dengan penuh kesadaran dan bertanggung jawab dalam pengelolaan kelas, dengan cara mengikuti berbagai kegiatan atau pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi saya. Dan saya juga tentunya akan bekerja sama secara terus-menerus dengan rekan sejawat untuk mencari solusi atau jalan keluarnya dalam menghadapi masalah ini, Bu. Jadi komitmen Bapak itu bagus sekali, yaitu akan bekerja ya, yaitu berusaha keras untuk melaksanakan rencana ini, yaitu dengan bekerja sama dengan rekan-rekan, kemudian mengikuti berbagai pelatihan ya Pak, seperti itu. Sekarang kira-kira menurut Bapak, siapa saja yang dapat membantu dan menunjang terhadap rencana rencana atau program Bapak tersebut? Menurut saya, dan saya bertekad dalam hal ini, yang dapat membantu menjalankan rencana atau program yang saya rencanakan ini, tentunya yang pertama rekan-rekan sejawat atau rekan-rekan kerja di sekolah. Yang kedua, murid sebagai objeknya, dan semua warga sekolah, stakeholder yang ada di sekolah, kepala sekolah, warga pendidik, dan tenaga pendidikan tentunya terlibat, dan saya akan berkonsultasi dan terus akan bekerjasama dengan mereka, Bu.
Iya, luar biasa sekali Bapak ya, yaitu Bapak akan bekerja sama dengan kepala sekolah, dengan guru-guru, dan dengan stakeholder ya yang ada di sekolah Betul, Bu. tersebut. Ya, luar biasa sekali Bapak. Dari percakapan kita hari ini, apa yang kira-kira Bapak dapatkan? Luar biasa sekali. Pada hari ini saya mendapatkan gambaran-gambaran yang terprediksi sebelumnya, Bu, yaitu tentang Ya, langkah-langkah yang harus saya lakukan dalam pengelolaan kelas, terutama menghadapi murid-murid saya yang masih saja ada yang ngobrol di kelas, sehingga tidak kondusif dalam pembelajaran. Luar biasa, terima kasih Ibu telah memberikan solusi, dan semoga dan harapan saya semuanya dapat tercapai. Alhamdulillah Bapak ya, hari ini Bapak sudah mendapatkan gambaran tentang bagaimana meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan kelas ya Pak ya. Semoga rencana dan program-program yang akan Bapak laksanakan dapat tercapai dan terrealisasi sehingga membawa dampak perubahan pada yang positif pada murid-murid kita. Ya Bu, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Semoga apa yang kita cita-citakan dan harapkan semoga terrealisasi dengan positif. Sama-sama Bapak.